Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Febrianti, NPM 181000321, akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Pembatalan Kontrak, Studi Komparasi, Hukum Indonesia dan Hukum Kontrak Cina. Untuk memenuhi tugas dan ujian akhir semester, mata kuliah perbandingan hukum perdata dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tuti Rastuti, SHMH. Identifikasi masalah dari artikel ini adalah 1. Bagaimana perbandingan pengaturan ketentuan dalam terjadinya hubungan kontraktual antara hukum Indonesia dan hukum kontrak Cina. Yang kedua, apakah alasan dan akibat hukum pembatalan dalam hubungan kontraktual di Indonesia? Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan pengaturan pembatalan dalam terjadinya hubungan kontraktual antara hukum Indonesia dan hukum kontrak Cina. A. Ketentuan pembatalan dalam terjadinya hubungan kontraktual menurut hukum Indonesia. Pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak, maka eksistensi kontrak dengan sendiri menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut. Sejak dibuatnya kontrak, pemahaman mengenai pembatalan kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu 1. Tidak dipenuhinya unsur subjektif. Apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan, terdapat pada pasal 1320 BW, syarat 1 dan 2, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan. Yang kedua, tidak dipenuhinya unsur objektif. Apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai kausa atau kausanya tidak diperbolehkan, terdapat pada pasal 1320 BW, angka 3 dan 4, J 1335, 1337, 1339 BW, sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum. Lalu, akibat hukum pada pembatalan kontrak yaitu pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan kontrak. Konsekuensi lanjutan dari efek atau daya kerja pembatalan apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau mengembalikan apa yang telah diperolehnya, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat revindikasi kebatalan sebagian substansi kontrak yang lazim dituangkan dalam klausul kebatalan sebagian atau severability clause. Clause ini pada umumnya menegaskan apabila satu atau beberapa ketentuan dinyatakan batal, maka terhadap klausul yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah ada. Namun, sepanjang tidak terkait dengan substansi klausul yang dibatalkan, maka serta masih memungkinkan untuk dilaksanakan, maka sisa kontrak yang ada dinyatakan masih berlaku. Dalam sistematika BW, pengaturan tentang kebatalan sebagian atau severability clause tidak diatur. Selanjutnya, ketentuan pembatalan dalam terjadinya hubungan kontraktual menurut hukum kontrak Cina. Pembatalan dalam hukum kontrak Cina lebih condong kepada suatu pembatalan penawaran, yang dimana mengacu kepada prinsip Unidroit, pasal 2.4. Dan hukum kontrak Cina baru menetapkan aturan yang sama. Suatu penawaran dapat batal jika pembatalan mencapai penerima penawaran sebelum telah mengirimkan penerimaan. Ini tidak dapat dilakukan pembatalan jika A. Pihak pemberi penawaran menunjukkan waktu tetap untuk penerimaan atau sebaliknya secara eksplisit menyatakan bahwa penawaran tidak dapat dibatalkan, atau B. Penerima penawaran memiliki alasan untuk mengandalkan penawaran karena tidak dapat dibatalkan dan telah membuat persiapan untuk melaksanakan kontrak. Selain pembatalan penawaran, hukum kontrak Cina juga mengatur mengenai pembatalan kontrak hadiah. Adapun pasal 186 The Contract Law of China, donor dapat mencabut
hadiah sebelum pengalihan hak properti hadiah. Menurut ketentuan undang-undang ini, ada beberapa berikut tentang hak untuk mencabut kontrak hadiah secara sewenang-wenang. Yang pertama, pelaksanaan hak untuk membatalkan kontrak hadiah terbatas pada kontrak disimpulkan baik secara lisan atau tertulis. Yang kedua, donor tidak boleh mencabut properti dan hak serta kepentingan lain yang telah dialihkan. Dan yang ketiga, tidak diperkenankan mencabut sumbangan kesejahteraan sosial dan kewajiban moral. Lalu selanjutnya masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu alasan dan akibat hukum pembatalan dalam hubungan kontraktual di Indonesia. Alasan pembatalan kontrak yang pertama, batal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang terdapat 4 syarat. Menurut Subekti, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif. Tidak terpenuhinya salah satu atau kedua-dua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Perjanjian yang tidak dimintakan pembatalan dianggap tetap berlaku, sehingga penekanan terhadap pembatalan ada pada inisiatif para pihak. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Suatu perjanjian dengan konsekuensi tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan perjanjian batal demi hukum secara serta-merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum dianggap telah gagal, sehingga tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim. Disebut null and void. Yang kedua, yaitu batal karena terpenuhinya syarat batal dalam perjanjian. Bersyarat didefinisikan sebagai perikatan yang digantungkan pada syarat. Pembatalan kontrak yang diatur dalam perjanjian atau terminasi dapat dilakukan dengan penyebutan alasan pemutusan perjanjian. Dalam hal ini, dalam perjanjian diperinci alasan-alasan sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat memutus perjanjian. Maka dalam hal ini, tidak semua wan prestasi dapat menyebabkan salah satu pihak memutuskan perjanjiannya, tetapi hanya wan prestasi yang disebutkan dalam perjanjian saja. Yang ketiga yaitu batal karena adanya wan prestasi. Wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Seseorang yang berjanji tetapi tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa, lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian. Bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, maka ia dikatakan wan prestasi. Pembatalan perjanjian dengan alasan wan prestasi sudah sering terjadi dan dianggap wajar apabila jika alasan itu dibenarkan dalam termination clause yang sudah disepakati bersama kedua pihak. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika suatu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan. Yang keempat, pembatalan perjanjian secara sepihak. Pembatalan sepihak atau suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Dari pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak. Karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat di antara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Menurut pasal 1266 KUH Perdata, 3 syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan, yaitu A. Perjanjian bersifat timbal balik, B. Harus ada wan prestasi, C. Harus dengan putusan hakim. Selanjutnya adalah akibat hukum pembatalan kontrak. Diatur dalam pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar
syarat subjektif, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif. Akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari artikel ini adalah perbandingan mengenai ketentuan pembatalan dalam hukum kontrak menurut hukum Indonesia dan hukum kontrak Cina adalah pada pengaturan mengenai alasan-alasan suatu pembatalan itu bisa terjadi. Hukum Indonesia dalam pembatalan kontrak itu sendiri mengacu dalam pasal 1320 BW, syarat 1 dan 2, dan pasal 1320 BW, angka 3 dan 4 JIS 1335, 1337, dan 1339 BW. Yang sekarang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung pasal yang sama, yaitu pasal 1320 KUH Perdata. Sementara, untuk hukum kontrak Cina baru menetapkan aturan yang sama dengan prinsip unidroid. Disebutkan bahwa suatu penawaran dapat batal jika pembatalan mencapai penerima penawaran sebelum telah mengirimkan penerimaan. Syarat pembatalan kontrak adalah kontrak yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal balik, yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim dan harus ada wan prestasi. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat subjektif maupun objektif. Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pembahasan terakhir yaitu saran. Diperlukan ada pembaharuan hukum terkait revocation di Indonesia. Karena dalam KUH Perdata tidak ada pengaturan mengenai pembatalan dalam suatu kontrak, maka perlu diberikan lebih kejelasan mengenai pembatalan itu sendiri. Jika hanya mengacu kepada pasal 1320 KUH Perdata, menurut penulis masih perlu adanya ketentuan-ketentuan lain yang lebih spesifik mengenai pembatalan kontrak ini. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.